Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusukan kali ini kita berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Lebih tepatnya di dusun mana tadi, Karangnongko ya. Karanglo. Dusun Karanglo yang berada di Gondang, Mojokerto. Dan di sini di area pemakaman umum ini ada sebuah peninggalan pusaka zaman dahulu yang masih menancap di area sini. Nah, berada di bawah pohon-pohon besar, baik itu pohon asam maupun pohon mangga. Ada sebuah pusaka kuno yang tidak bisa dicabut. Nah, mari kita telusuri keberadaan pusaka ini. Ada yang mengatakan sebuah pusaka naga puspa, namun ada juga yang mengatakan sebuah godo atau pentungan dari Dwarapala atau reco pentung maksud saya. Nah, entah yang benar yang mana, mungkin nanti penonton bisa menilai jenis pusaka apa yang masih menancap di sini. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah bangunan yang menyerupai kapal ya. Dan di sebelah kiri juga ada musafir yang dari jauh beristirahat, mungkin bermalam atau mengheningkan diri dari keramaian. Nah, mari kita lihat sejenak pusaka ini. Nah, lokasinya berada di dalam sini, di dalam sebuah cungkup yang disebut Ki Ageng Umar Faruk atau Mbah Ageng di Karanglo, Mojokerto. Nah, ada sebuah langgar kecil atau musola, tempat ibadah ya, yang barangkali dari jauh bisa beribadah di sini, dan tempat wudhunya juga ada. Dan di sini juga ada sebuah filosofi atau falsafah, yaitu lamun ora mosok iyo, lamun iyo mosok ora. Nah, yang artinya adalah kurang paham saya ya, belum mempelajari ini. Dan ada sebuah pohon kusambia atau kecacil, pohon suci zaman dahulu. Nah, dan mari kita telusuri keberadaan lokasi pusakanya. Nah, ternyata bangunan yang menyerupai kapal ini adalah juga filosofi atau falsafah, yaitu wong urip kuwi koyok numpak perahu. Ibarat kata orang hidup itu bisa terombang-ambing dengan ombak yang besar maupun datar ataupun tenang ya. Namun jiwa seorang kesatria adalah berasal dari samudra yang berombak keras untuk menghadapi sebuah ujian hidup. Nah, di sini juga ada sebuah batu balok, yaitu batu andesit atau batu palinggi yang dijadikan sebuah gapura. Ini dua buah ini. Cuma sayangnya dicat ini ya, dicat hitam. Ini batu kuno ini. Kemungkinan era Singasari, entah itu mana
Panjalu atau Kahuripan. Nah, dan di sini juga yang ditanami sebuah jagung ini merupakan Sungai Purba yang sudah mengering selama ratusan tahun ya. Sudah tidak ada airnya karena melihat bentuk dari cekungan-cekungan menyerupai sungai yang memanjang. Nah, sebelum melihat ke dalam tempat pusaka yang tak bisa dicabut, kita keliling dulu. Ada makam spesial ini, entah ini makamnya siapa ya, tidak ada keterangan nama, namun kayaknya dikeramatkan. Sedangkan yang di depan itu adalah, menurut cerita, adalah sebuah bekas bangunan loji Belanda atau rumah Belanda zaman dahulu. Berarti peradaban di sini itu berganti-ganti. Nah, di sekitarnya juga ini makam ini juga menggunakan batu bata kuno yang cukup tebal dan cukup besar. Bisa jadi ini adalah era sebelum Majapahit. Nah, lanjut kita keliling melihat sekitar sini. Dulu waktu saya pertama kali di sini itu banyak sekali ditemukan pecahan-pecahan gerabah, baik yang dari tembikar maupun dari keramik, entah dari dinasti mana kurang tahu ya. Nah, dan di pinggir ini cungkup ini juga terdapat sebuah makam yang menggunakan batu bata kuno serta batu andesit atau batu pelinggi. Nah, lanjut kita telusuri lagi keberadaan atau tempat pusaka yang menancap tak bisa dicabut selama ratusan tahun. Nah, lokasinya ini dipagar ya, dipagar agar tidak dicuri orang pusakanya, karena pusaka ini cukuplah sakti, mandraguna, tak tertandingi. Nah, ini disebut dengan Mbah Raden dan Danu ya, atau Mbah Raden. Kalau melihat nama toponimnya Raden Danu, merupakan seorang tokoh, yaitu pemilik pedang naga puspa ya, Arya Kaman Danu. Nah, kalau melihat nama toponim dari yang ini ya, kemungkinan ini nama lain dari Arya Kamandanu. Dan kita coba masuk, dan ini untuk masuknya pun cukup pendek supaya kita lebih menghormati ya. Kalau orang Jawa itu harus menunduk sama yang tua atau sesepuh, bahkan leluhur. Nah, kita coba masuk. Assalamualaikum, rahayu Mbah. Nah, di sini juga cukup bersih ya. Ada batu-batu nisan yang terbuat dari batu andesit, yang sering dipakai buat ziarah, bahkan orang berritual ya. Cukup bersih dan sejuk. Nah, ini juga ada sebuah makam yang dikhususkan. Nah, ini namanya makam Mbah Ageng ya. Kalau yang ini nisannya pun dari balok andesit dari kerajaan zaman dahulu. Dan di sampingnya juga ada sebuah makam, tapi tertutup karpet, tertutup rapat. Nah, lanjut. Nah,
Gada Mas itu. Nah, ini gada, iya. Oh, tapi ada yang menyebutnya ini pedang naga puspa, Mas. Karena diambil dari ini tadi namanya Raden Danu, Mas, atau Arya Kamandanu. Ya. Bisa jadi Mas itu. Dan pusaka sakti ini berenkripsi juga, Mas. Ini. Nah, ada inskripsi atau guritan atau goresan tulisan yaitu 2020. Kok bukan 212 ya? Wiro Sableng. Kalau 212 itu Wiro Sableng. Berapa ini Mas? 20. Nah, dan terbuat dari emas murni ini, Mas. Makanya ini dikasih pagar supaya apa? Pusaka ini tidak dicuri orang. Nah, kalau hanya berziarah, berdoa, silakan ya, tapi jangan dia ambil, karena yang bisa mendapatkan pusaka ini adalah orang-orang yang tertentu. Konon yang bisa mencabut pusaka ini adalah memiliki garis keturunan dari kerajaan, Mas ya? Iya, kerajaan atau Arya Kamandanu. Dan bila ini dicabut, maka keturunan tersebut atau orang tersebut ini bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia, alias presiden. Sang penguasa, Mas. Iya, sang penguasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Pulau Tidore. Bukan Tidore. Ya. Nah, itulah penjelasan kami yang kami ketahui tentang pusaka sakti yang tak bisa dicabut, yang hanya bisa dicabut oleh keturunan Arya Kamandanu. Ini bulannya makam Bageng. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.